Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla, salawat dan salam atas Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa Kompas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan dikatakan adalah bulan turunnya Al-Qur'an. Yang Al-Qur'an itu berfungsi sebagai hudal lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk bagi manusia dan pembeda antara yang benar dan yang salah. Para pemirsa, tentu saja ketika Ramadan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang merasakan keistimewaannya adalah orang-orang yang beriman. Apa sebab? Karena Allah Subhanahu wa taala memanggil orang yang berpuasa dengan panggilan iman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang terdahulu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Pertanyaannya, kenapa orang yang beriman yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa? Jawabannya karena hanya orang yang beriman yang memiliki tanda dia benar kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita tahu? Dari riwayat yang dituliskan dalam kitab Nasaihul Ibad yang dikarang oleh Imam Nawawi Al-Bantani. Diriwayatkan bahwa suatu hari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sedang menemui para sahabatnya yang ketika itu selesai sholat subuh. Mereka berzikir, lalu kemudian mereka menunggu terbit matahari. Ketika itu para sahabat sedang berkumpul, didatangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian Rasul bertanya, "Ya ashabi, kaifa asbahtum?" Wahai orang-orang yang beriman, wahai para sahabatku, bagaimana kabar kalian pagi ini? Lalu para sahabat menjawab, "Asbahna bimu'minina billah ya Rasulullah." Kabar kami ya Rasul, kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu para sahabat tadi dicecar pertanyaan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, "Wa ma alamatu imanikum?" Kalau betul kalian beriman kepada Allah, apa tandanya? Lalu para sahabat menjawab, "Nasbiru alal bala wa nashkuru alal raha wa nardo biqadaillah." Kami sabar saat diuji oleh Allah. Kami bersyukur saat diberi kenikmatan oleh Allah. Dan kami ridha dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang berpuasa akan mengalami 3 tanda iman ini. Dia dituntut untuk bersabar. Dia dituntut untuk bersyukur. Dan dia dituntut untuk ridha dengan apa yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana buktinya orang yang berpuasa dituntut untuk menjadi orang yang bersabar? Di saat dari sejak terbit fajar hingga terbenam matahari, dia dituntut untuk menjadi orang yang sabar. Dulu itu halal. Ketika masuk bulan Ramadan, terbit fajar hingga terbenam matahari, dia berubah menjadi haram. Sebelumnya dia boleh makan di luar dari bulan Ramadan, tapi ketika datang bulan Ramadan, dia dilarang untuk makan. Dan kalau dia makan, maka dia berdosa. Kenapa? Karena telah meninggalkan puasanya. Bahkan diriwayatkan, bahkan dijelaskan oleh para ulama bahwa perempuan yang haid pun ketika dia haid dituntut untuk sembunyi-sembunyi makan, atau bahkan dia menahan dirinya untuk tidak makan. Kenapa? Karena ingin memuliakan bulan suci Ramadan. Maka di bulan Ramadan itu orang akan diuji dengan keimanannya. Mampukah dia menjadi orang yang bersabar? Di bulan Ramadan, orang yang beriman juga dituntut untuk bersyukur. Bagaimana dia dituntut untuk bersyukur? Dia dituntut untuk mensyukuri kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketemu dengan Ramadan,
dia bersyukur. Kenapa? Karena di bulan Ramadan pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia bersyukur, ketika dia berbuka, dia bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, maka disitulah dia menjadi orang yang beriman. Maka dikatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu bersyukur, kata Allah, maka nikmatku akan kutambah. Tapi jika kamu kufur, ingat azabku sangat pedih. Maka orang yang berpuasa sangat dituntut untuk bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Terutama ketika dia bisa menyelesaikan satu hari puasa penuh. Oleh karena itu, kita harus bisa berpikir bagaimana kita menjadi orang yang bersyukur dan bagaimana caranya supaya kita ridho dengan ketentuan Allah. Nanti kita jelaskan setelah segmen yang berikut ini. Para pemirsa Kompas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah membahas bagaimana sabarnya orang yang berpuasa, bagaimana bersyukurnya orang yang berpuasa. Sekarang kita akan kupas bagaimana orang yang berpuasa dituntut ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis dijelaskan bahwa orang yang berpuasa pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukan amal sunnah dibalas dengan Allah Subhanahu wa taala balasan yang berlipat. Dia melakukan yang wajib juga sama dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang luar biasa. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa ridho dengan ketentuan Allah? Kadang-kadang ada keinginan kita untuk menjalankan puasa dengan baik dan benar. Namun terkadang itu tidak bisa kita lakukan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sebenarnya sedang melakukan kerjanya. Orang yang beriman tentu dituntut untuk paham apa kerjanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak paham pekerjaan Allah, wajar dia hidupnya menjadi orang yang galau. Wajar ketika dia ketemu dengan Ramadan, dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Maka orang yang beriman ketika bertemu dengan Ramadan, dia pelajari apa sih kerja Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, kita sering ketika ada orang ingin melamar anak kita, pertanyaan kita bukan ceritanya apakah dia soleh, itu umumnya. Secara agama betul orang bertanya itu. Tapi realnya hampir setiap orang tua akan bertanya, apa kerjamu nak ketika kau ingin menikahi anakku? Sama juga kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Agar kita bisa puasa dengan maksimal, agar kita bisa puasa dengan benar, kita juga harus tahu apa kerjanya Allah. Sehingga ternyata ketika Allah tentukan ini, kita bisa segera berpindah untuk mencari keutamaan, untuk mencari keistimewaan, untuk mencari ketenangan diri kita dalam menjalankan ibadah puasa. Apa kerja Allah pertama? Yang pertama kerja Allah adalah fayaghfiru liman yasha wa yu'azzibu man yasha. Allah memberikan ampunan kepada siapa yang dia kehendaki dan Allah mengazab kepada siapa yang dia kehendaki. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'azzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Artinya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kerja orang yang beriman itu adalah pertama kerja Allah memberikan ampunan kepada siapa yang dia kehendaki dan mengazab kepada siapa yang dia kehendaki. Ketika dia berpuasa, sebenarnya dia sedang dapat ampunan Allah. Kenapa? Karena Nabi mengatakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan keikhlasan kepada Allah, diampuni Allah dosanya yang telah lalu. Tapi terkadang ketika kita menjalankan ibadah puasa, Allah Subhanahu wa taala malah mendatangkan kepada kita sesuatu yang dapat merusak pahala puasa kita. Kalau hadis Nabi-Nya bilang, khamsatun tuhbitus shaum. Ada 5 yang dapat membatalkan pahala puasa. Al-kazib, pertama berbohong. Wan namimah, mengadu domba. Wal ghibah, menceritakan orang lain. Wa yaminul ghumus, bersumpah palsu. Dan yang terakhir, wan nazur bisyahwat, melihat dengan syahwat. Ketika kita misalnya melakukan kelima hal ini, ingat berarti Allah sedang berikan azab kepada kita. Maka bagaimana supaya kita dapat ampunan Allah kembali? Ingat di dalam Quran dikatakan innal hasanat yuzhibna syai'at.
Sungguhnya kebaikan-kebaikan itu dapat menghapus keburukan. Segera lakukan hal-hal yang baik. Apa itu hal yang baik itu? Di antaranya adalah mendirikan sholat. Maka pelajari bagaimana terkait dengan sholat-sholat sunnah di Ramadan ini. Rasul mengatakan, innal abda idza qama yusalli ata bizunubihi ala ra'sihi fakullama sajada tasakotot anhu. Sesungguhnya seorang hamba itu, kata Rasul, apabila dia berdiri sholat, didatangkan oleh Allah dosa-dosa di atas kepalanya. Setiap kali dia sujud, maka berguguranlah dosa-dosanya. Maka hanya orang yang beriman, ketika dia ketemu dengan Ramadan, dia mampu memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Sekiranya pun dia tergelincir, maka dia akan segera kembali kepada Allah. Bagaimana caranya dia bisa melakukan amal kebaikan? Karena dia ingat kerja Allah pertama, fayaghfiru liman yasha wa yu'azzibu man yasha. Allah memberikan ampunan kepada siapa yang dia kehendaki, dan Allah mengazab kepada siapa yang dia kehendaki. Ketika dia mendapatkan azab, dia segera kembali mencari ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, para pemirsa Kompas TV, ketika kita ketemu Ramadan, carilah ampunan Allah. Kalau misalnya kita terjerumus atau masuk kepada hal yang dilarang, segeralah kembali kepada Allah dengan meminta ampunannya. Bagaimana kerja Allah yang selanjutnya? Nanti kita saksikan setelah segmen yang berikut ini. Para pemirsa Kompas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kerja Allah yang pertama tadi adalah fayaghfiru liman yasha wa yu'azzibu man yasha. Yang kedua, tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Kata Allah, Allah punya kerja adalah memberikan kuasa kepada siapa yang dia kehendaki, dan Allah mencabut kuasa itu dari siapa yang dia kehendaki. Artinya di Ramadan ini kita bisa melihat ada orang ketemu dengan Ramadan, tapi Allah cabut kuasanya untuk menjalankan ibadah puasa. Itulah orang yang sakit, itulah orang yang sedang melakukan safar yang begitu panjang, sehingga dia tidak bisa berpuasa, tidak bisa melakukan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Tapi orang yang sehat diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tu'til mulka, diberikan kemampuan untuk melakukan ibadah puasa. Maka orang yang berpuasa itu ketika dia diberikan kesempatan oleh Allah bisa berpuasa, hendaklah dia memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Buat orang yang dicabut kekuasaannya, tidak bisa dia berpuasa, maka dia harus mencari amalan-amalan lain yang intinya dia mampu memuliakan bulan suci Ramadan. Apa yang harus dia lakukan? Di antara yang dia lakukan adalah dengan memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Dengan berzikir kepada Allah, maka hatimu akan tenang. Ramadan adalah bulan ampunan. Mungkin dia tidak dapat pahala dari menjalankan ibadah puasa karena tidak sanggup melakukannya, tapi dia masih mungkin mendapatkan pahala dari memuliakan bulan suci Ramadan. Maka ketika kita sehat, kita bersyukur kepada Allah, bisa berpuasa dan bisa memiliki atau mempunyai keistimewaan dari bulan suci Ramadan. Ketika dia sakit, barangkali dia hanya mampu memiliki atau menguasai kemuliaan dari bulan Ramadan. Yang ketiga, tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha. Dimuliakan oleh Allah di bulan Ramadan dan bisa juga dihinakan. Artinya, kerja Allah yang ketiga adalah memuliakan dan menghinakan. Maka orang yang ketemu Ramadan ada yang dimuliakan oleh Allah. Siapa itu? Orang yang mau membaca Al-Quran. Kata Rasul, al-jannatu mustaqqatu li arba'. Surga itu rindu kepada 4 orang. Di antaranya adalah talil Quran. Beruntung kita ketika ketemu Ramadan, kita masih aktif membaca Al-Quran. Ada orang ketemu Ramadan, tapi dia tidak diberikan kekuasaan oleh Allah. Dia tidak sanggup untuk membaca Al-Quran. Bukan tidak pandai, tapi dia tidak memiliki waktu untuk melakukannya. Itulah orang yang dikatakan oleh Rasul, kam min sha'im laisa lahu min syiyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang menjalankan ibadah puasa, namun dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Tu'atu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha. Ini kerja Allah. Lalu kemudian apa lagi kerja Allah? Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail.
Di sini dia melihat bahwa ada perputaran siang dan malam yang menjadi pertanda kapan kita harus berpuasa dan kapan kita harus berbuka. Wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy. Di Ramadan ini dia melihat ada orang yang mati, lalu kemudian lahir darinya orang yang hidup. Ada orang yang hidup, lalu kemudian lahir darinya orang yang mati. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita, di Ramadan ada orang yang ketemu dengan Ramadan dari awal hingga akhir, lalu dia ketemu dengan 1 Syawal. Itulah orang yang berhak mendapatkan gelar minal aidina wal faizin. Ada orang yang ketemu dengan Ramadan, namun ternyata dia tidak bisa sampai pada akhirnya. Disitulah kita melihat Allah punya kerja, mengadakan siang dan malam, mengeluarkan yang hidup dari yang mati, mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Maka beruntung kita ketika di Ramadan ini kita bertemu dengannya, lalu kemudian kita bisa beramal ibadah, bisa berpuasa hingga akhir Ramadan nantinya. Maka kita berhak mendapatkan gelar minal aidina wal faizin. Lalu yang terakhir, apa kerja Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Allah memberikan rizki kepada siapa yang dia kehendaki. Itulah yang dialami oleh orang yang berpuasa. Ada orang yang berpuasa dari awal sampai akhir, dia mampu berpuasa dengan sebaik-baiknya. Ada orang yang berpuasa hari pertama sampai hari 10 masih semangat, tapi setelah itu dia melempem, dia tidak punya kemampuan untuk berpuasa dengan baik. Ada orang yang hari pertama sampai hari ke-20 dia berpuasa dengan semangat, tapi begitu ketemu malam 21 dia sudah sibuk dengan malam Lailatul Bakar. Dia sibuk dengan memasak roti, dia sibuk dengan mempersiapkan bekal untuk ketemu lebaran. Namun ada orang yang istimewa, di bulan Ramadan dia sibuk dengan beramal ibadah sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan rizki yang luar biasa untuknya. Apa itu? Dia bisa ketemu dengan malam Lailatul Qadar. Maka beruntung kita ketika kita ketemu dengan Ramadan. Dari awal hingga akhir Ramadan, kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasul, gharima anfu rajulin iza dakhala alaihi Ramadan summan salagha falam yughfarlah. Betapa meruginya seorang ketika dia ketemu dengan Ramadan, sampai Ramadan berakhir dia tidak mendapatkan ampunan Allah. Tentunya kita berharap ketika kita menjalankan ibadah ini, kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang berpuasa harus bisa bersabar atas ujian Allah, harus bisa bersyukur atas nikmat Allah, dan dia harus ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala yang terjadi pada dirinya. Ini kajian kita pada Ramadan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kurangan. Ada pepatah Arab mengatakan, waqad yurjali jarhis sayfi bur'un wala bur alam majarohal lisan. Kalau pedang lukai tubuh, masihkan ada harapan sembuh. Kalau lisan lukai hati, kemana obat hendak dicari. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.